Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bitsalia Aimatan Kartika Sari dengan NIM D00244136 dari kelompok B6. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 2.1. Langsung saja untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk mekanisme ereksi sendiri itu dilalui oleh serabut parasimpatik NIL CLMS S2 sampai S4. Sebelumnya untuk mekanismenya sendiri itu ada 4, yaitu ereksi, lubrikasi, emisi, dan ejakulasi, baru setelah itu resolusi. Nah, untuk secara singkatnya, mekanisme ereksi itu dimulai dari rangsang atau stimulus seksual yang akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi melalui impuls dari SSP hipotalamus dan hipokampus dibawa ke erektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral S2 sampai S4. Terus nanti baru inhibisi ereksi nanti akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 yang nantinya akan masuk ke mekanisme ejakulasi. Nah, secara runtutnya untuk mekanisme ereksi sendiri itu dilalui oleh serabut parasimpatis NIL CLMS S2 sampai S4. Nah, serat parasimpatis nanti akan melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intestinal peptide selain asetilkolin. Terus nanti oksida nitrat tadi akan mengaktifkan enzim guanylyl siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan guanasin monofosfat yang dapat melebarkan arteri penis dan jaringan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis yang akan menyebabkan penis nanti akan tegang. Nah, selanjutnya masuk ke mekanisme lubrikasi. Nah, untuk lubrikasi sendiri itu kayak lapisan atau pelumas dari mekanisme ini. Nah, itu masih dipersarafi oleh serap parasimpatis. Nah, selama rangsangan seks nanti, impuls parasimpatis akan meningkatkan ereksi dan menyebabkan kelenjar uretra dan kelenjar bulba uretra nanti menyekresi lendir. Nah, lendir ini nanti akan mengalir melalui uretra selama hubungan seks untuk membantu lubrikasi selama koitus. Nah, kebanyakan tapi lubrikasi ini dilakukan atau dihasilkan oleh organ seks wanita, tapi organ seks lelaki juga tetap menghasilkan. Selanjutnya masuk ke mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi sendiri itu diawali dari emisi. Emisi itu sudah mulai dipersarafi oleh saraf simpatis. Nah, dimulai dari reseptor yaitu kulit atau gland penis atau ductus efferens yang penuh nanti aferen oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbar 1 sampai 3 efektor. Nah, emisi itu dimulai dengan kontraksi vasa deferens dan ampula keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Nah, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis yang akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra. Juga mendorong sperma bercampur dengan semua cairan di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulba uretra untuk membentuk semen. Nah, selanjutnya pengisian uretra dengan semen nanti itu akan sebagai sinyal sensoris dari nervus pudendus ke regio sakral medula spinalis, menimbulkan rasa penuh mendadak di organ genital interna, terus menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis, menyebabkan peningkatan tekanan ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang akan menyebabkan cairan tadi keluar atau diejakulasi dari OUE, yaitu ostium urethra externum. Nah, nanti ini yang biasa terus jadi ereksi. Nah, setelah ejakulasi nanti akan selesai. Nah, pada akhir ini beda dengan organ seks wanita. Organ seks laki-laki itu ada namanya proses resolusi, yaitu gairah seks laki-laki menghilang sepenuhnya dalam waktu 1-2 menit sehingga tidak akan bisa ereksi atau ejakulasi lagi gitu. Ini untuk gambarnya ereksi dan seperti biasa ereksi tegang. Terus masuk ke soal yang kedua.
jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina externa. Nah, untuk organ genitalia feminina externa itu ini untuk gambarnya bisa dilihat ya. Nah, ada strukturnya tuh ada beberapa. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis itu kayak rambut ini disebut mons pubis. Terus ada selanjutnya ada klitoris itu yang ini nih. Nah, dia tuh homolog sama gland penis. Terus selanjutnya ada mons pubis lagi. Kenapa disebut mons pubis? Karena pubis itu artinya rambut. Jadi kayak area kulit yang menonjol yang menutupi area osis pubis itu disebutnya mons pubis atau rambut kemaluan. Terus ada gland klitoris, terus ada labia major. Itu merupakan pelipatan kulit, pelipatan kulit ini nih, pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo dorsal dari mons pubis. Ini mons pubis terus ke arah caudo dorsal homolog dengan skrotum pria ke arah anterior dan posterior. Nah, labia mayor itu ada dexter sama sinister. Nah, nanti akan bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Nah, di sini. Nih, commissura anterior sama anterior. Anterior labial commissura, posterior labial commissura. Di sini sama di sini. Nah, selanjutnya ada labia minor atau labium minus. Nah, labia minor ini merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit. Jadi kayak yang di lebih dalam gitu, lebih dalam dari OGF eksternalnya. Terus dia itu terletak di antara kedua labia mayor, jadi kayak di dalamnya gitu kan. Terus homolog labium minor ini yang membatasi bagian lateral dari OUE dan orificum vaginae. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, nanti akhiran posterior dari labia minora, dexter et sinister nanti akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau VCT ke arah anterior. Terus nanti akan terbagi jadi lapisan atas berjalan di atas klitoris. Nih, membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari gland klitoris disebut preputium dari klitoris atau ini, preputium klitoris. Nah, terus yang lapisan bawah nanti akan berjalan terus akan bertemu menjadi frenulum klitoris atau frenulum of labia minor. Nah, selanjutnya ada vestibulum. Nah, vestibulum ini merupakan ruang yang dikelilingi dari labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vaginal sama ductus glandula vestibularis major dan minor. Jadi vestibulum. Nah, ini yang di dalam sini. Terus yang terakhir ada glandula vestibularis major atau glandula Bartolini. Nah, glandula ini akan homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Nah, setiap glandula ini mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Oke, selanjutnya ada yang soal ketiga, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasinya dan inervasinya. Nah, untuk anatomi REN sendiri, dia itu merupakan organ retroperineal, jadi kayak letaknya tuh di belakang gitu. Terus terdapat pada glandula adrenal di polus superior. Terus untuk letak skeletopisnya itu dia lokasinya ada yang sinister sama yang dexter itu beda. Nah, yang sinister itu setinggi dari vertebra thoracalis A12 sampai inferior vertebra lumbaris 3. Terus kalau yang dexter dia itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter. Nah, dia itu juga saat respirasi itu kedua REN itu juga turun sekitar 2,5 cm karena kan kayak naik nafas gitu kan. Lanjut ke lapisan pembungkus atau fiksator dari REN sendiri.
Oh, ini untuk fistatornya dari Ren sendiri itu ada lapisan pembungkus dari profunda ke superficial atau dari dalam ke luar. Itu yang pertama ada kapsula fibrosa, terus ada perineal fat, fascia renalis, sama pararenal fat. Perineal fat, pararenal fat, terus fascia renalis. Terus ada fiksatornya. Fiksator itu yang bikin tetap atau bikin nggak gerak-gerak, itu ada fascia renalis, arteri, vena renalis, corpus adiposum, yaitu meliputi pararenal sama perirenal fat. Nah, untuk penjelasannya sendiri, kapsula fibrosa itu pembungkus yang langsung melekat erat pada permukaan luar dari ren sendiri yang ada di sini. Nanti itu ada di sini. Nah, terus ada perirenal fat, itu lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk ke luar ren. Terus ada fascia renalis, itu lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat ren dan glandula suprarenalis yang membungkus ren, glandula adrenal back depan atau fascia virata. Terus yang terakhir ada pararenal fat, dia itu lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral ren. Nah, selanjutnya ada dari struktur interna sama eksternanya sendiri. Nah, untuk struktur internanya dari eksternnya dulu. Eksternal itu ada dibagi jadi fasies, yaitu fasies anterior sama posterior. Nah, kalau selanjutnya ada polus atau ekstremitas, yaitu ada superior atau cranials. Terus berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis yang bagian superior. Nah, kalau terus selanjutnya ada polus inferior atau caudalis. Nah, selanjutnya ada margo. Margo itu ada lateral sama medial. Nah, lateral itu yang berbentuk konveks atau cembung. Terus yang medial itu yang bagian cekung, yang dilalui halus renalis yang berisi anterior, terus vena renalis. Yang berisi anteriornya itu vena renalis, terus medianya itu arteria renalis juga. Terus yang posterior itu ada pelvis renalis. Nah, selanjutnya masuk ke struktur interna. Untuk struktur internal sendiri terdiri dari cortex renalis, yaitu isinya kolumna renalis bertini. Nah, korteksnya itu sini. Korteks medula. Nah, terus selanjutnya ada arcus corticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Ini kayak di sini juga. Terus selanjutnya ada medula renalis. Nah, medula renalis itu dibagi menjadi piramida renalis, terus papilla renalis, yaitu apex dari medula renalis yang menghadap sinus renalis. Terus foramina papillaria, yaitu lubang-lubang di ujung papilla renalis yang dan muara dari ductus papillaris bertini. Terus ada calyx minor, yaitu masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Terus ada calyx major. Terus ada pelvis renalis, yaitu gabungan calyx major yang akan menjadi ureter ini. Terus ada sinus renalis, yaitu pelebaran hilus. Terus masuk ke dari vaskularisasi ren sendiri dan inervasinya. Nah, untuk vaskularisasinya yaitu vasa arteriosa yang menyelidikan ren itu adalah arteri renalis. Nih, terus nanti dimulai dari aorta abdominalis, vertebra lumbaris 1 sampai vertebra lumbaris 3, terus nanti akan menuju arteri renalis dextra et sinistra. Terus nanti akan menuju ramus anterior et posterior, terus masuk ke hilus, terus menuju arteri lobaris atau ramus primaries, terus masuk ke piramida renalis. Selanjutnya akan masuk ke arteri interlobaris, berjalan di kolumna renalis, terus masuk ke arteri arcuata, berjalan di basis piramida renalis, terus masuk ke arteri interlobularis atau cortex renalis, terus akan menuju arteri afferent glomeruli, terus akan masuk ke glomerulus. Nah, terus nanti akan masuk berhubungan dengan kapsula Goldman, akan membentuk corpusculum malpighi untuk difiltrasi menjadi uren. Nah, tapi sebagian kecil dari darah nanti itu juga tidak akan difiltrasi, tapi akan tetap mengalir ke arteri efferent glomeruli menuju arteri rekta, terus nanti akan reabsorpsi oleh ginjalnya sendiri gitu.
Nah, untuk inervasi REN sendiri itu ada somatic afferent, yaitu oleh nervis planchii, thoraciki, nih. Terus buat simpatisnya ada nervus planicus major, nervus planicus minor. Terus kalau parasimpatis itu ada nervus vagus. Nih, yang kuning nih simpatik oleh nervus planicus major et nervus vagus minor. Terus ada parasimpatisnya yang hijau, yang nervus vagus. Terus yang ungu tuh plexus yang simpatis dan parasimpatis. Nah, plexus renalis nanti itu berhubungan dengan plexus testicularis. Drainase limfanya itu masing-masing REN bermuara ke nodi aortici lateralis atau lembares di sekeliling pangkal arteri renalis. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.